PPKN kita. Siapkan terlebih dahulu buku cetak dan catatan beserta alat tulismu. Kemudian buka buku cetakmu di halaman 54. Hari ini kita masuk ke bagian subbab B. Untuk bab ketiga ya Nak ya, yaitu mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Hari ini kita hanya membahas dua peraturan perundang-undangan. Yang pertama, proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, proses penyusunan ketetapan MPR. Nah, tugas kalian adalah membaca terlebih dahulu materi mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Kemudian ketika nanti anak-anak membaca, mendapatkan atau menemukan kata-kata yang penting atau pengertian, boleh digarisbawahi atau diberi stabilo, diwarnai ya. Nah, jika sudah, sekarang dengarkan penjelasan dari Mem Yani mengenai materi pada hari ini. Bab 3, Peraturan Perundang-undangan Nasional. Subbab B, Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Hari ini yang kita bahas dua peraturan perundang-undangan, yaitu proses penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR. Proses penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan. Dan sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, coba sekarang Mem Yani mau tanya, lembaga negara yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar adalah? Ya betul, lembaganya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti tadi sudah dijelaskan mengalami 4 kali perubahan. Itu dalam kurun waktu dari mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Nah, perubahan tersebut ditetapkan pada dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tata cara perubahan Undang-Undang Dasar yang ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. Yang A, usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. B, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. C, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. D, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Kesepakatan selanjutnya adalah penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum untuk kepentingan bukti sejarah. Sekarang kita akan membahas mengenai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat dengan ketetapan MPR. Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat seluruh anggota majelis. Mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR. Selanjutnya, bagaimana proses penyusunan ketetapan MPR? Proses penyusunan ketetapan MPR terdiri dari 4 pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat 1, di mana penyusunan rancangan ketetapan atau disingkat dengan rantap, dan rantus adalah rancangan keputusan dalam badan pekerja MPR. Kedua, pembicaraan tingkat 2, pembahasan dalam rapat paripurna MPR. Ketiga, pembicaraan tingkat 3, yaitu pembahasan dalam rapat komisi atau dikenal dengan istilah panitia ad hoc MPR. Keempat, pembicaraan tingkat 4, yaitu pengambilan keputusan dalam rapat paripurna MPR. Selanjutnya kita akan membahas 4 pemeran penting dalam pembuatan TAP MPR. Seperti tadi anak-anak sudah mendengar, ada badan pekerja MPR, ada fraksi MPR, kemudian ada komisi MPR, dan ada panitia ad hoc MPR. Nah, yang nomor 1 untuk badan pekerja MPR merupakan alat kelengkapan MPR yang bertugas menyiapkan rancangan acara dan rancangan putusan sidang umum, sidang tahunan, dan sidang istimewa MPR. Yang kedua, fraksi MPR. Pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan peta kekuatan politik. Yang ketiga, komisi MPR. Alat kelengkapan MPR yang dibentuk sesuai dengan acara persidangan. Yang keempat, panitia ad hoc MPR. Alat kelengkapan MPR yang dibentuk untuk melakukan tugas tertentu apabila diperlukan dalam persidangan. Ad hoc MPR itu dibentuk oleh badan pekerja MPR yang tugasnya memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan ketetapan MPR. Tadi kita sudah membahas mengenai 4 tahap pembicaraan dalam penyusunan ketetapan MPR. Pembuatan keputusan MPR dilaksanakan 4 tingkat pembicaraan, kecuali untuk laporan pertanggungjawaban presiden dan hal-hal yang dianggap perlu oleh majelis. Yang pertama untuk tingkat 1, itu merupakan pembahasan oleh badan pekerja majelis atau disingkat dengan BPMPR, menghasilkan rancangan ketetapan atau keputusan majelis sebagai bahan pembicaraan tingkat 2. Tingkat 2, pembahasan oleh rapat paripurna majelis yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi. Tingkat 3, pembahasan oleh komisi atau panitia ad hoc majelis terhadap semua hasil pembicaraan tingkat 1 dan 2. Pembahasan tingkat 3 merupakan rancangan ketetapan atau keputusan majelis. Tingkat 4, pengambilan putusan oleh rapat paripurna majelis setelah mendengar laporan pimpinan komisi atau panitia ad hoc majelis dan bila mana perlu dengan kata terakhir dari fraksi. Sampai di sini dulu penjelasan Mem Yani mengenai materi kita, yaitu mengenai proses penyusunan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan ketetapan MPR. Nah, perlu diingat ya anak ya, yang memiliki wewenang, lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengamandemenkan Undang-Undang
dasar adalah MPR. Jadi itu jangan sampai dilupakan karena baru kita pelajari. Nah, Mem Yani sudah memberikan tugas untuk hari ini, ada di Google Classroom PPKN kelas 8. Anak-anak kerjakan soal yang Mem Yani berikan, kemudian kerjakannya dengan teliti. Dan dijawabnya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kerjakan sampai dengan Mem Yani tunggu jawabanmu sampai dengan jam 8 malam. Tolong kerjakan be on time ya, jangan sampai ditunda-tunda. Karena ingat, kalau ditunda-tunda akan menjadi tagihan tugasmu. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran PPKN kita. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mem Yani pesankan kepada anak-anak untuk tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.